Udah. Mulai. Selamat pagi, Bapak Ibu orang tua dan wali murid kelas 10 dan 11. Terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan orang tua pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara pagi hari ini, nanti materi akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Maria Rohati. Kemudian mohon bantuan dari Bapak Ibu selama pertemuan hari ini, mohon speaker nanti di-mute selama pertemuan berlangsung. Seandainya nanti ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar atau di chat Bapak Ibu. Jadi pada pertemuan pagi hari ini mohon bantuan untuk menonaktifkan speaker atau memute dari speaker Bapak Ibu supaya penyampaian materi bisa tersampaikan dengan baik. Untuk susunan acara pertemuan orang tua pada pagi hari ini, yang pertama nanti ada doa pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Sin Louis II, kemudian penyampaian materi oleh Ibu Kepala Sekolah, dan yang terakhir nanti ada sesi tanya jawab. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 7:35, kita mulai untuk pertemuan orang tua pada pagi hari ini dengan berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dan bertemu kembali di tempat ini untuk menyampaikan segala informasi, segala perkembangan untuk masa depan anak didik kami, terutama untuk anak-anak kelas 10 dan 11, sehingga kami bisa menyampaikan kepada orang tua dari anak-anak kami. Ya Tuhan, berkatilah acara ini dari awal hingga akhir, berikanlah kelancaran sehingga bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan memberikan informasi yang baik untuk orang tua. Seluruh doa-doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yang berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk berdiri sehingga bisa menyanyikan dengan hikmat. Terima kasih. Bangsa
Selanjutnya, marilah kita nyanyikan lagu himne Saint Louis II. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Saint Louis II. Saya akan ulangi sekali lagi, mungkin ada Bapak Ibu yang baru saja join. Untuk pertemuan orang tua pagi hari ini, mohon bantuan untuk menonaktifkan speaker sehingga materi nanti bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, seandainya nanti ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan, bisa ditanyakan melalui kolom chat atau kolom komentar di smartphone atau laptop Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, jadi setelah ini kita akan mulai untuk penyampaian materi dari Ibu Kepala Sekolah. Silakan Bu Maria. Terima kasih Bu Anjar. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 10, 11, dan selamat pagi juga Bapak Ibu wali kelas yang hari ini ikut mendampingi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua. Masa-masa pandemi masih belum berlalu Bapak Ibu, jadi kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan kita agar semuanya dapat melalui pandemi ini dalam keadaan sehat. Itu Bapak Ibu, hari ini kami sengaja untuk mengumpulkan Bapak Ibu melalui virtual untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang sudah kami lakukan selama semester ganjil, semester genap,
kemudian juga apa yang menjadi kegiatan di akhir tahun ini, dan rencana ke depannya untuk kegiatan dari putra-putri Bapak Ibu, khususnya kelas 10 dan kelas 11. Karena kelas 12 di tanggal 3 Mei kemarin sudah pengumuman dan dinyatakan lulus 100% untuk anak-anak siswa-siswi kelas 12. Memang bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu untuk masa-masa seperti ini, karena untuk yang kelas 10 hampir 1 tahun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Sehingga mungkin putra-putri Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu sendiri kalau ke sekolah itu bingung. Mau mencari guru A, guru B, guru C belum kenal. Juga untuk anak-anak juga mungkin dalam kelas itu ya hanya tahu fotonya, tidak tahu siapa dia. Itu Bapak Ibu, jadi untuk kali ini kami memang benar-benar membutuhkan kehadiran Bapak Ibu secara virtual di dalam pertemuan ini. Untuk slide-nya Pak, monggo. Next. Ini kegiatan kita Bapak Ibu untuk hari ini, jadi tidak panjang nanti. Kami akan memaparkan untuk kegiatan dari semester genap yang sudah kita lakukan. Kemudian mengulang kembali kriteria kenaikan kelas yang sudah Bapak Ibu terima. Ya, ini hanya pengulangan saja. Waktu pembagian rapot sisipan kemarin juga wali kelas sempat menyampaikan ini. Lalu kemudian yang ketiga, rencana pembelajaran tatap muka terbatas. Dan yang keempat yaitu kegiatan akhir tahun ajaran. Ini kegiatan-kegiatan, next Pak Ibu. Kegiatan yang sudah kami lakukan Bapak Ibu. Jadi meskipun kita tidak bisa bertatap muka dengan anak-anak, tetapi semua kegiatan kita usahakan semaksimal mungkin itu bisa berjalan. Memang hasilnya tidak seoptimal kalau kita bertemu secara langsung, tetapi yang kita pentingkan saat ini adalah kesehatan dan keselamatan kita semua. Jadi itu yang menjadi arah pedoman apa yang kita lakukan. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Untuk kegiatan OSIS di bulan Januari, itu ada kegiatan Natal, kemudian ada kalender, ada majalah sekolah, lalu di ekstrakurikuler, ekstra wajib untuk kelas 10 dan 11, itu tetap ada pramuka Bapak Ibu. Jadi tetap ada pramuka, nah yang dilakukan secara Zoom, dengan Google Class juga. Ini setiap bulan ada anak-anak kelas 10 dan 11. Lalu untuk UKS, kami tetap mengadakan untuk bantuan bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yaitu dengan melakukan baksos, yaitu setiap 2 bulan sekali. Lalu pembinaan tetap kita lakukan, baik itu oleh wali kelas, jadi setiap pagi itu mesti bukan hanya absen dari wali kelas, tetapi juga untuk memantau bagaimana kesehatan anak-anak, bagaimana kedisiplinan anak-anak, pembinaan tetap kita lakukan. Juga di dalam pembinaan rohani, pembinaan spiritual, itu setiap bulan kita selalu mengadakan misa. Itu di bulan Januari dan di bulan Februari, juga di bulan Maret. Nah, untuk yang kelas 11, live-in itu tetap kita lakukan. Meskipun kita tidak bisa memberangkatkan anak-anak di tempat yang mereka tidak kenal sama sekali untuk hidup bersama dengan orang-orang yang baru mereka kenal, tapi kami mencoba untuk menggali. Jadi bagaimana mereka kedekatan dengan keluarga. Memang ada evaluasi dari 1-2 orang yang mengatakan bahwa sudah ini biasa, hal ini sudah kita lakukan sehari-hari, apa maknanya? Itu 1-2 orang yang mengatakan seperti itu. Tetapi banyak sekali yang mengatakan bahwa memang kita mengerjakan itu, mengerjakan pekerjaan yang di rumah, kemudian dengan keluarga, kedekatan dengan keluarga itu sudah hal yang biasa. Tetapi justru pemaknaannya, justru refleksi yang dilakukan oleh anak-anak, oleh orang tua, ini cukup membanggakan kami. Jadi meskipun hanya di rumah, tetapi anak-anak cukup bisa merefleksikan apa yang mereka lakukan. Bukan hanya sekedar menyapu, mengepel, tetapi makna di balik itu anak-anak dan orang tua itu cukup interest untuk hal ini. Lanjut Pak Ibu.
Untuk bulan April itu di OSIS itu ada perayaan Paskah yang dilakukan oleh anak-anak OSIS, juga ada lomba-lombanya. Kemudian di Ekstra Pramuka tetap ada. Lalu UKS seperti saya sampaikan tadi, untuk Baksos itu 2 bulan sekali. Lalu pembinaan ada misa. Sedangkan di bulan Mei itu siswa-siswi yang tergabung dalam OSIS juga mewakili putra-putri Bapak Ibu semuanya, itu ada kegiatan Hari Pendidikan Nasional. Betapa cintanya mereka kepada kami meskipun tidak bisa bertemu secara langsung. Anak-anak begitu interest kepada kami, mendukung apa yang kami lakukan selama ini. Lalu kegiatan pramuka tetap ada, dan di bulan Juni ini kegiatan ekstra pramuka juga ada penilaian. Itu Bapak Ibu kegiatan semester genap yang sudah kami lakukan untuk pendampingan dari putra-putri Bapak Ibu. Next Pak Ibu. Lalu yang kedua, untuk kriteria kenaikan kelas saya hanya mengulang sekilas saja Bapak Ibu. Jadi untuk nilai-nilai yang dimiliki anak-anak itu ada KI 1 dan KI 2, jadi kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 itu tentang sikap spiritual dan sikap sosial. Maka itu Bapak Ibu, kami tetap mengadakan pembinaan-pembinaan baik itu spiritualnya maupun sosialnya. Sehingga di masa-masa yang kita tidak bisa bertatap muka seperti ini, kita masih bisa melakukan paling tidak karakter dari anak-anak itu ada yang kita bentuk. Lalu kemudian untuk nilai pengetahuan, ada pengetahuan KI 3 dan nilai keterampilan KI 4. Tuh, kemudian ada predikatnya juga, mana yang menonjol di dalam satu semester itu KD. Jadi kompetensi dasar mana dari masing-masing mapel itu yang menonjol, itu yang kita tuliskan sebagai deskripsinya. Sedangkan untuk ketuntasan belajar di siswa kelas 10 itu 70 dan di siswa kelas 11 itu 75. Next Pak Ibu. Ini kriterianya untuk kenaikan kelas Bapak Ibu. Saya hanya mengulang saja. Jadi untuk deskripsi sikap, baik itu sikap sosial maupun spiritual itu minimal baik. Kemudian karena kelas 10 dan kelas 11 ada ekstra wajib pramuka, nilainya minimal baik. Kemudian yang berikutnya tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Jadi paling banyak nilai tidak tuntas itu adalah 2 mapel. Apabila ada mapel yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan atau semester genap, jadi kalau semester ganjil atau semester genap tidak tuntas, tidak sesuai dengan KKM tadi, yang kelas 10 70, yang kelas 11 75, maka nilainya adalah nilai rata-rata, dari nilai rata-rata dari semester ganjil dan semester genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran itu. Jadi Bapak Ibu, benar-benar kemarin kami mengharapkan, karena ketuntasan bukan hanya ditentukan oleh nilai semester 1, tetapi juga oleh nilai semester 2. Jadi kemarin kami sudah memproses pemanggilan dari putra-putri Bapak Ibu, dan terima kasih untuk Bapak Ibu juga yang bersedia untuk merespon apa yang menjadi kekhawatiran kami, datang ke sekolah bersama dengan putra-putrinya, sudah ketemu dengan Bapak Ibu dari wali kelas dan dari BK. Jadi nanti mohon Bapak Ibu, karena ada beberapa anak-anak yang masih nilai-nilainya itu belum tuntas, yang masih nilai-nilainya itu belum terkirimkan, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Karena kami sekarang sudah PAT. Jadi karena beberapa anak masih nilai-nilainya tugas, nilai-nilainya ulangan harian itu belum terkumpulkan. Lanjut Pak Ibu. Nah ini contohnya Bapak Ibu untuk perhitungan. Jadi ini kelas 10 KKM 70. Kalau Bapak Ibu perhatikan di mapel bahasa Indonesia itu dinilai pengetahuan KI 3 nilainya 63, berarti tidak tuntas. Kemudian di matematika selain nilai pengetahuan juga nilai keterampilan. Nah ini dihitung bukan 2 Bapak Ibu tetapi 1. Jadi mapel di situ 1 mapel. Jadi matematika ada 2 yang tidak tuntas, dihitung 1. Kemudian yang berikutnya di
PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, itu dinilai keterampilan 68, berarti tidak tuntas. Jadi ini dihitung 1. Sehingga siswa ini atau siswi ini tidak naik kelas. Itu Bapak Ibu, jadi contohnya di situ. Jadi setiap mapel itu dihitung 1. Lanjut Pak Ibu. Next. Nah, yang tadi kelas 11. Ini juga kelas 11 dicontohkan hampir sama, KKM-nya di situ 75 ya. Jadi setiap mapel itu dihitung 1. Jadi bahasa Indonesia nilainya 70, di pengetahuan berarti dia tidak tuntas. Kemudian di matematika selain pengetahuan keterampilan tidak tuntas dihitung 1. PJOK di situ keterampilan tidak tuntas berarti dihitung 1. Jadi anak ini ya diharapkan nanti untuk memperpanjang pengetahuan di kelas yang setingkat. Lanjut Pak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, jadi tadi sudah saya sampaikan untuk kriteria kenaikan kelas. Jadi saya mohon benar-benar Bapak Ibu untuk ikut mendampingi putra-putrinya. Jadi untuk ikut mengecek juga apakah tugas-tugasnya sudah dikirimkan ke masing-masing guru mapel atau belum. Karena kami dari guru-guru juga merasa kesulitan. Karena kami tidak bisa bertatap muka, bisanya ya hanya dengan WA, hanya dengan chatting ke anak-anak, hanya seperti itu. Ini Bapak Ibu untuk kriteria kenaikan kelas. Kemudian yang berikutnya, masih yang tadi Pak, ya. Untuk berikutnya, rencana pembelajaran tatap muka terbatas. Memang kami sudah merencanakan lama Bapak Ibu untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi hal ini itu juga bergantung dari kondisi pandemi yang ada pada saat ini. Sekali lagi, yang kami pentingkan yaitu kesehatan dan keselamatan. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita mempersiapkan. Jadi daripada nanti tiba-tiba kita harus masuk tanpa ada persiapan, nah kita lebih baik kita persiapkan dulu sehingga seandainya pun pandemi ini terus berlalu dan seperti ini, kita sudah ada persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan. Nah yang pertama Bapak Ibu, nanti kami akan tetap menyebarkan angket kepada Bapak Ibu orang tua, bagaimana kesiapan belajar dari anak-anak seandainya dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian angket ini akan kami olah, kami akan men-sharekan kembali ke Bapak Ibu orang tua berapa persen anak-anak atau berapa persen orang tua yang setuju untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian yang kedua, kami sudah menyiapkan sarana dan prasarana Bapak Ibu, jadi kami memang semester genap kemarin sudah merencanakan untuk pembelajaran tatap muka terbatas, tetapi tidak memungkinkan. Kami sudah menyiapkan sarana prasarananya, kemudian ada gugus COVID dari pihak sekolah nanti yang akan kami bekerja sama dengan dokter UKS maupun dengan puskesmas yang terdekat. Kemudian sarana kebersihan juga sudah kita lengkapi semuanya, jadi di depan kelas itu semuanya sudah ada hand sanitizer, kemudian di kamar mandi juga kita bersihkan setiap kali. Kemudian ada tambahan dari tempat untuk cuci tangan di sekitar sekolah, di sekitar halaman, di depan halaman, di depan kantor TU sudah kita tambahkan untuk tempat cuci tangan. Kemudian setiap akhir kegiatan, meskipun putra-putri Bapak Ibu tidak ke sekolah, kami semua guru-guru itu masuk ke kelas-kelas. Jadi kami mengajar itu di kelas-kelas. Jadi dengan media Zoom, kemudian yang kami pelajaran IPA maupun pelajaran IPS yang lainnya yang membutuhkan praktikum, itu juga kita lakukan dengan demo-demo di sini. Jadi yang berbeda hanyalah kami tidak bisa bertemu dengan putra-putri Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, kami juga sudah menyiapkan kesehatan guru dan karyawan. Jadi kapan hari kami sudah ada vaksin, ya, vaksin pertama yang sudah dilakukan untuk guru dan karyawan. Itu Bapak Ibu dan lain-lain nanti yang akan mendukung seandainya pembelajaran tatap muka ini kita lakukan.
Jadi bagaimana kita nanti merencanakan, termasuk di dalamnya nanti perencanaan tata tertib dari putra-putri Bapak Ibu, kemudian nanti ada panduan dari video yang akan kami berikan ke Bapak Ibu, sehingga nanti di waktu pelaksanaannya kita semuanya bisa merasa nyaman. Jadi bukan berarti nanti kita pengen cepat-cepat anak kita sekolah, tapi nantinya efek-efek yang tidak kita ketahui bisa terjadi. Nah, di samping perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terus-menerus akan kita lakukan juga. Jadi sebagai gambaran awal Bapak Ibu, nanti pelaksanaannya itu kami akan melaksanakan separuh kelas. Jadi separuh kelas, jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12 ini gambaran awal Bapak Ibu. Bisa jadi nanti gambaran ini akan berubah. Jadi gambaran awal, kelas 10, 11, 12 itu kita bagi. Kita bagi dua, ya, nomor absen ganjil dan nomor absen genap. Kemudian mereka masuk selama 1 minggu. Nah, yang tidak masuk bagaimana? Yang tidak masuk tetap melakukan pembelajaran di rumah. Ya, jadi yang nomor, seandainya minggu ini nomor ganjil, yang nomor genap itu tidak main-main di rumah, tetapi belajar juga bersama dengan teman-temannya, tetapi berada di rumah. Karena itu nanti pembelajaran kami selain ada luring pertemuan secara langsung, kami juga melakukan Zoom. Jadi pada saat yang sama itu ada Zoom dan ada pembelajaran langsung. Sehingga apa yang menjadi hak dari putra-putri Bapak Ibu, baik itu nomor absen genap maupun nomor absen ganjil, itu tetap sama semuanya. Itu rencana kami seperti itu Bapak Ibu. Jadi minggu ini nomor ganjil masuk, sehingga kita tidak setiap hari bertemu dengan orang yang berbeda. Jadi seminggu ini kita bertemu dengan anak kelas 10, kelas 11, 12 yang sama. Baru minggu depannya kita akan ketemu dengan kelas 10, 11, 12 yang berbeda. Nah, ini untuk memudahkan kami tracing. Jadi pada waktu ini siapa yang kira-kira berpotensi atau tidak berpotensi kalau seandainya hal buruk itu terjadi. Itu Bapak Ibu, jadi rencana awal kami seperti itu. Jadi seperti saya ungkapkan tadi di awal, ini adalah gambaran awal. Nah, gambaran ini itu bisa jadi berubah. Lalu berapa jam? Sama seperti pada waktu kita ketemuan saat ini. Jadi kami merencanakan sama seperti kita ketemuan dengan anak-anak PJJ saat ini. Jadi ada 4 mapel, masing-masing mapel itu 60 menit. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran awal untuk rencana pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi saya mohon dengan sangat Bapak Ibu semuanya kelas 11, kelas 10 dan kelas 11 nanti untuk mengisi angket ini sehingga kami itu punya gambaran yang jelas. Ya, nanti kalau misalnya ada 10 atau 20 orang tidak mengisi, kami tidak tahu. Dimohon dengan sangat Bapak Ibu untuk mendukung apa yang akan kami lakukan ini. Lanjut Pak Ibu. Ini untuk kegiatan akhir tahun Bapak Ibu. Di bulan Mei di tanggal 20 sampai tanggal 2 Juni ini kita melakukan PAT. Lalu tanggal 3 sampai dengan tanggal 11 Juni itu tutor sebaya, jadi putra-putri Bapak Ibu yang nilainya belum tuntas kami mencoba untuk memproses kembali. Jadi kami benar-benar mohon kepada Bapak Ibu, orang tua, wali murid untuk ikut mendampingi di rumah. Kemudian tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Juni kami merencanakan untuk penerimaan rapot. Karena ini rapot yang terakhir di tingkat yang bersangkutan. Kalau kemarin yang rapot PAS, rapot semester ganjil, kemudian rapot tengah semester kita lakukan secara online. Nah, kali ini kami melakukan secara drive-thru. Kalau Bapak Ibu orang tua siswa kelas 11 mungkin sudah ada pengalaman dulu waktu kelas 10. Kalau yang kelas 10 ini mungkin pengalaman yang pertama. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah turun dari kendaraannya, jadi sepeda motor dan mobil bisa masuk lalu mengambil rapot, tanda tangan itu aja.
Ya, tidak perlu turun dari kendaraannya. Kecuali kalau misalnya naik bemo ya nggak bisa masuk Bapak Ibu. Bemo adanya di depan ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi yang menggunakan kendaraan pribadi bisa masuk ke lingkungan sekolah. Halaman Sinlui 2 cukup lebar, kalau Bapak Ibu membawa misalnya kendaraan roda 4 bisa untuk putar balik. Kalau untuk kendaraan umum ya mohon tidak ikut masuk ke lingkungan sekolah. Itu Bapak Ibu. Lalu kemudian di tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli kita akan merencanakan daftar ulang. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanan kemarin yang berkaitan dengan pembayaran SPP, terutama untuk wali kelas 10, mungkin ini belum menjadi kebiasaan. Jadi di bulan Mei itu kami mendebet, kami biasanya mendebet untuk SPP itu untuk 2 bulan, yaitu untuk bulan Mei dan untuk bulan Juni. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di bulan Juni nanti Bapak Ibu diharapkan itu sudah menyelesaikan untuk daftar ulang. Jadi di daftar ulang nanti itu ada administrasi yang harus dibayarkan dan langsung di bank Bapak Ibu. Jadi langsung di bank, pembayarannya langsung di bank karena nanti langsung dipotongkan di situ. Nah, kalau ini tidak diselesaikan di Mei untuk pembayaran tahun ajaran sebelumnya, maka akan menyulitkan juga untuk Bapak Ibu. Jadi untuk pemotongannya di sini. Karena di bulan Juni sampai dengan awal Juli itu kita gunakan untuk pemotongan khusus untuk daftar ulang. Jadi di dalam daftar ulang nanti yang harus Bapak Ibu persiapkan yaitu untuk pembayaran dari SPP bulan Juli dan angsuran dari uang kegiatan. Jadi nanti uang kegiatan itu diangsur. Nah, uang kegiatan berapa besarnya? Nanti untuk yang kelas 10 naik ke kelas 11, jadi ada beberapa hal Bapak Ibu yang kita pertimbangkan. Yang pertama, yaitu untuk penilaian. Untuk penilaian, itu di kelas 11, berdasarkan info yang terakhir dari kementerian itu, bahwa AKM itu ada di kelas 11, di sekitar bulan September-Oktober. Maka untuk evaluasi itu ada tambahan karena nanti AKM ini juga membutuhkan sarana prasarana yang mendukung. Jadi sarana prasarana yang sangat mendukung. Karena apa Bapak Ibu? Nilai itu langsung diambil oleh pusat. Jadi servernya hanya satu di pusat sehingga kita membutuhkan bandwidth dari internet itu yang cukup tinggi. Itu, jadi nanti dievaluasi. Kemudian yang berikutnya untuk yang kelas 10 naik ke kelas 11, untuk live in, karena kita melihat kondisi masih saat ini, maka kami merencanakan bahwa live in itu nanti akan seperti tahun kemarin. Hanya nanti kita akan mencoba untuk memperdalam. Sehingga kita dari awal itu sudah merencanakan seperti ini. Sekali lagi ini perencanaan Bapak Ibu. Dan kami tidak memungkinkan kalau tahun depan itu anak-anak dibawa untuk bertemu dengan orang yang tidak diketahui sama sekali. Karena kita tidak tahu pandeminya di Surabaya dengan di daerah-daerah itu bagaimana. Itu yang untuk kelas 10 naik ke kelas 11. Lalu yang kelas 11 yang naik ke kelas 12 sama Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang akan kita koreksi ulang. Jadi kemarin dari beberapa kali orang tua mengatakan, ini loh masa-masa sulit, kok seperti ini masih uang kegiatannya. Nah kita akan mencoba untuk mengkoreksi ulang. Jadi karena untuk kelas 12 itu terakhir kemarin ujian, itu hanya sampai pada ujian sekolah. Kemudian ada lagi ujian untuk pemetaan dari kompetensi siswa yang ada di sekolah itu, yaitu dengan ujian hasil belajar bersama yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur. Sehingga bimbel itu tidak kami lakukan untuk yang kelas 12. Jadi yang kelas 11 sekarang naik ke kelas 12. Bimbel itu nanti akan kita lakukan secara temporari.
Jadi kalau yang kapan hari itu bimbel sudah kita persiapkan. Ya, ini coba kita mengkoreksi ulang. Ini hanya masa pandemi Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya semoga Tuhan bisa membebaskan dunia ini dari pandemi ini, nanti berikutnya kita akan lihat lagi bagaimana perkembangannya. Kemudian untuk pelepasan juga Bapak Ibu, kami 2 tahun ini sudah melakukan pelepasan secara virtual karena tidak memungkinkan kalau kami harus mengundang Bapak Ibu semua. Itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sekali lagi kami mewakili St. Louis II untuk ketidaknyamanan yang kemarin. Kemudian yang berikutnya untuk uang kegiatan. Seperti kami berikan di awal, kami berikan informasi di awal, uang kegiatan di sini akan kami kembalikan apabila tidak digunakan. Apabila tidak digunakan, uang kegiatan akan kami kembalikan ke Bapak Ibu. Sekarang kami masih dalam taraf menghitung untuk yang kelas 10 dan 11. Menghitung uang kegiatan mana saja yang tidak terserap 100%. Kami mencoba untuk menghitung. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti pada waktu penerimaan rapot, sebelumnya nanti mesti ada edaran yang kami berikan, mana-mana uang yang tidak terserap 100%. Nah, kemudian kalau uang ini, karena Bapak Ibu kelas 10 dan 11 berarti masih melanjutkan di kelas 11 dan kelas 12, maka uang ini tidak kita berikan secara cash. Kami akan memasukkan ini bisa jadi ke administrasi yang belum lunas. Administrasi yang belum lunas. Kalau yang sudah lunas bagaimana Bu? Kita akan melihat apakah ini kita bisa memasukkan ke SPP, kita kembalikan ke SPP pada bulan, berarti Juli sudah terbayarkan, dengan asumsi Juli sudah terbayarkan, berarti kita masukkan untuk pemotongan SPP di bulan Agustus. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti tidak ada Bapak Ibu misalnya ke sini, oh kelebihannya 200, tak ambil ya 200. Bukan seperti itu. Karena kelas 10 dan kelas 11 masih harus melanjutkan di kelas 11 dan kelas 12. Tetapi ini akan memotong untuk administrasi bagi Bapak Ibu yang sudah lunas sampai di bulan Juni. Itu Bapak Ibu. Sampai sudah masuk. Jadi sampai di bulan Juni. Jadi sudah lunas di bulan Juni, maka akan memotong di bulan Agustus. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kemarin Bapak Ibu, kami sekolah sudah memberikan edaran untuk membantu orang tua untuk SPP di sini, bantuan SPP itu 5%. Kami mampunya itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa, oh di sekolah A itu loh 15%, di sekolah B 10%, di sekolah C 50%. Itu sekolah ABC Bapak Ibu. St. Louis II mampunya membantu hanya 5%. Jadi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk benar-benar juga memahami kami. Jadi bukan untuk lihat sekolah A, B, C, bukan seperti itu. Tapi mencoba untuk memahami kami.
Loh, sekolah B itu loh bisa 10%. Masing-masing sekolah punya rahasia yang dijamin. Yang tentunya saya tidak bisa masuk ke sekolah B menanyakan, kok bisa 10% ya, dari mana? Masing-masing sekolah punya rahasia untuk pengelolaan ini. Nah, kami benar-benar mohon kepada Bapak Ibu pengertiannya dengan sungguh-sungguh. Kami dari Sin Luis II mampunya membantu hanya 5%. Itu pun kami mencoba untuk mencarikan kemana-mana Bapak Ibu. Jadi memang semuanya bukan hanya Bapak Ibu yang sulit, kami juga merasa sulit. Donatur juga merasa sulit. Jadi karena kondisi semuanya sekarang, seluruh dunia itu sulit Bapak Ibu, terutama dalam hal ekonomi. Itu saja Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan di chat, silahkan untuk dituliskan. Kalau bisa saya jawab sekarang, akan saya jawab sekarang. Kalau misalnya jawaban ini harus saya berikan berikutnya, nanti akan saya jawab di grup orang tua. Ya. Sudah saya catat. Ya, monggo Bu Anjar. Terima kasih Bu Maria atas penyampaian materi mulai dari syarat atau kriteria kenaikan kelas, kemudian persiapan untuk pembelajaran tatap muka, dan sedikit informasi untuk kegiatan daftar ulang. Ada beberapa pertanyaan lewat chat yang sudah kami terima. Yang pertama, untuk file yang telah disampaikan tadi, apakah nanti bisa dikirimkan ke orang tua? Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah nanti saat pembelajaran tatap muka itu ada tim mitigasi penanggulangan COVID atau pengawasan, dan akhirnya nanti ada tes swab dan sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, besarnya biaya daftar ulang untuk kelas 10-11 berapa? Kemudian perlakuan uang kegiatan tahun lalu yang sudah dibayarkan oleh orang tua, nanti ke depannya seperti apa? Dan yang terakhir, yang masuk uang daftar ulang, apakah sudah termasuk dengan uang kegiatan? Sementara itu dulu, Bu. Terima kasih Bu Anjar. Saya mencoba untuk menjawab apa yang Bapak Ibu tanyakan tadi. Yang pertama, nanti file akan kami kirimkan ke Bapak Ibu orang tua. Kemudian yang kedua, untuk pencegahan COVID, jadi nanti kami dari seluruh warga, itu warga sekolah, terutama Bapak Ibu dari pendidik dan tenaga kependidikan, kami sudah melakukan vaksin, dan beberapa kali kami juga sudah melakukan rapid test. Jadi rapid test, kemudian ada yang rapid test antibody, ada yang rapid test antigen. Dan kalau seandainya ada di antara kami yang reaktif, kami kemudian melakukan swab. Itu Bapak Ibu yang sudah kami lakukan untuk kami. Nah, untuk putra-putri Bapak Ibu, jadi nanti kami benar-benar mengharap Bapak Ibu benar-benar yakin bahwa putra-putrinya Bapak Ibu itu juga sudah sehat. Kalau seandainya ada rapid atau ada swab, kami tidak memungkinkan dengan dana kami harus merapid atau men-swab putra-putri Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti ada secara acak, 1, 2, atau 3, 4 gitu akan kita lakukan. Tapi kalau semuanya, ya mohon maaf Bapak Ibu tahu sendiri keterbatasan dari kami dalam soal, karena kalau rapid antigen atau rapid antibody itu berarti dana. Jadi kami kalau dari guru-guru dan karyawan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami melakukan itu. Kemudian yang berikutnya, untuk besarnya biaya daftar ulang, ini nomor 3 dan nomor 4 menyambung. Untuk daftar ulang nanti, itu SPP bulan Juli, berarti nanti SPP kan tergantung dari putra-putri Bapak Ibu, SPP-nya berapa. SPP bulan Juli, kemudian angsuran pertama untuk uang kegiatan. Angsuran pertama untuk uang kegiatan itu 1 juta. Jadi nanti untuk daftar ulang itu sudah termasuk angsuran pertama dari uang kegiatan. Angsuran pertama Bapak Ibu. Sedangkan sisanya nanti kami akan menghitung untuk uang kegiatannya.
Sisanya nanti bisa diangsur sampai dengan bulan Desember. Jadi sisanya nanti bisa diangsur sampai bulan Desember. Tetapi di sini uang kegiatannya, uang daftar ulangnya, SPP bulan Juli, dan angsuran pertama untuk uang kegiatan 1 juta. Kemudian Bapak Ibu, ini kapan dibayarkan? Karena kita merencanakan daftar ulang di tanggal 30 sampai dengan tanggal 3, berarti kami harapkan sebelum tanggal 30 itu Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran di bank. Di bank Bapak Ibu. Nah, juga ada titipan Bapak Ibu, kalau misalnya buku tabungan dari Bapak Ibu bermasalah, tolong untuk segera dicek ke bank. Karena ada beberapa dari Bapak Ibu yang menitipkan ke sekolah, kadang transfer ke sekolah, itu tidak ada namanya. Jadi mohon kalau misalnya kartu atau buku banknya itu bermasalah, yang pertama mohon untuk diurus di bank. Kemudian yang kedua, kalau dengan terpaksa titip ke rekeningnya sekolah, mohon ada identitas. Karena kami nggak tahu ini siapa yang menyetor, karena murid kita 395, 10% aja, ya. 35 aja kalau misalnya 1, 3, 4, 5 orang tidak bernama, kami akan bingung. Itu jadi Bapak Ibu, mohon identitas itu dituliskan. Kemudian berikutnya, untuk yang uang kegiatan yang sudah terlaksana kemarin, ya, untuk yang OSIS, UKS itu sudah terlaksana. Kemudian ekstra, karena di sini ekstranya hanya ekstra pramuka, nanti kami akan menghitung berapa kebutuhan kami untuk ekstra pramuka. Lalu pembinaan, kami sudah melakukan pembinaan kemarin Bapak Ibu kelas 10 dan kelas 11. Lalu untuk yang komputer atau pengembangan pembelajaran itu sudah kami pakai semuanya. Evaluasi juga sudah kami pakai semuanya. Untuk asuransi juga sudah kami pakai semuanya. Kemudian praktikum ini karena beberapa guru itu sudah melakukan demo untuk pembelajaran dan ini membutuhkan alat dan bahan. Jadi nanti kami akan menghitungkan untuk ini. Untuk kalender kemarin sudah terpakai semuanya. Lalu untuk majalah sekolah Bapak Ibu, kami berusaha juga di satu sisi kami ingin kemampuan menulis dari putra-putri Bapak Ibu, kemampuan editing dari putra-putri Bapak Ibu untuk berkembang melalui majalah sekolah. Tetapi kemarin dari beberapa hasil evaluasi dari Bapak Ibu orang tua juga mengatakan, "Mbok, ini tolong untuk diperhatikan." Sehingga kami mencoba untuk semester ini kami tidak untuk mencetakkan majalah. Jadi nanti majalah sekolah yang kami pakai hanya separuh. Ini hanya untuk saat ini Bapak Ibu. Kalau seandainya nanti pembelajaran tatap muka terbatas, itu ada. Kami mencoba untuk ada lagi majalah sekolah. Karena apa? Karena di sini anak-anak benar-benar belajar dalam arti sesungguhnya. Bukan hanya teori untuk editing, bukan. Bukan hanya teori untuk menulis karangan, bukan. Tetapi bagaimana editingnya, bagaimana karangannya, itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu yang tidak ada pelajarannya Bapak Ibu. Itu yang tidak ada pelajarannya. Nah, kami mencoba untuk itu. Jadi kami juga memperhatikan inspirasi dari Bapak Ibu, bagaimana kesulitan kita semua. Tapi bagaimana pendampingan anak-anak itu tetap berlanjut. Kemudian yang berikutnya untuk pesta kelas, kemarin kami juga sudah memperhatikan Bapak Ibu, karena waktu itu di bulan Desember kan tidak ada pesta kelas. Kami berusaha untuk bagaimana sih uang pesta kelas ini kami memberikan dari uang anak-anak itu untuk paket hand sanitizer dan sebagainya. Tapi beberapa orang tua juga mengatakan ini tidak urgen, ini tidak dibutuhkan. Sehingga kami untuk pasca tidak ada kegiatan untuk bagi-bagi yang dari uangnya anak-anak, tidak. Sedangkan yang lainnya itu terpakai semuanya Bapak Ibu. Untuk kelas 10 misalnya buku penghubung, karena ini enggak ada, nanti di kelas 11 kita akan memberi. Baik itu buku penghubung, kemudian kartu pelajar yang belum tersampaikan di tahun ini, nanti tidak akan kita minta lagi, tapi dari uang yang sudah ada itu akan kita alokasikan. Kemudian untuk di kelas 11 itu ada tambahan, yaitu untuk live in.
Karena live in kelas 11 itu tidak kita lakukan di luar kota, tetapi meskipun di dalam kota, kita juga membutuhkan pembiayaan, pendanaan di sini kemarin Bapak Ibu. Bahkan untuk yang live in kemarin, anak-anak juga karena mereka harus mengirim video, kemudian Zoom dengan pendampingnya, kami mengalokasikan juga untuk anak-anak untuk tambahan dari kuota paketannya. Itu Bapak Ibu, jadi dari 5 pertanyaan tadi sudah saya jawab. Semoga memberikan pencerahan. Kalau seandainya tidak cerah, ya nanti bisa lewat ke grup WA dari orang tua atau langsung ke kami, ya langsung ke TU bisa ditanyakan. Itu Bapak Ibu dari saya. Ada lagi mungkin? Ya ini ada lagi Bapak Ibu. Langsung saja ya Bu, ya biar saya. Yang pertama yaitu untuk fixnya kapan? Kami harus menunggu angket dari orang tua dulu Bapak Ibu. Kami harus menunggu angket dari orang tua sehingga nanti kami melangkahnya ini pasti. Bukan hanya dari pihak sekolah pengen anak-anak ketemu. Tetapi kami juga dari pihak orang tua aman atau tidak untuk melepaskan putra-putrinya. Jadi fixnya kapan kami juga belum bisa menentukan karena ini kami masih menunggu angket, hasil angket dari orang tua. Nah, sampai saat ini juga Bapak Ibu, untuk kalender pendidikan di tahun 2021-2022 dimulainya kapan juga belum ada Bapak Ibu. Sampai hari ini belum ada. Sehingga kami belum bisa memastikan itu anak-anak liburnya itu sampai kapan. Kalau berdasarkan kalender yang lalu itu sampai sekitar pertengahan Juli, tapi ini sampai sekarang belum keluar. Jadi kalau misalnya bingung, ya kita berusaha untuk bagaimana supaya tidak bingung menyikapinya ini. Kalau untuk SOP-nya nanti kami akan membagikan Bapak Ibu, kami sudah menyusun untuk tata tertibnya. Ya, kami juga merasakan bagaimana kekhawatiran kita semua. Lalu untuk kapan ya Bu anak-anak divaksin? Nah, kami sendiri Bapak Ibu kemarin itu kami dapatnya dari dinas. Jadi kami dari dinas itu dapat, itu nanti kami juga kurang tahu untuk yang anak-anak. Coba nanti kami akan mencoba untuk mencari infonya. Apakah anak-anak ini nanti ada kesempatan juga divaksin. Kemudian yang nomor dengan PJJ ini bagaimana aspek keterampilan yang membutuhkan praktek langsung dari mapel tertentu. Misalnya olahraga dan sebagainya. Nanti kalau SOP ini sudah jadi Bapak Ibu, nanti akan lebih jelas lagi. Ada gambarannya lebih jelas lagi. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan daftar ulang. Apakah langsung datang ke bank? Iya, langsung datang ke bank. Nanti nomor rekeningnya itu Bapak Ibu seperti bayar SPP itu di nomor rekening itu. Ya, jadi di nomor rekeningnya itu nanti sekolah yang akan mengatakan ke bank bahwa untuk bulan Juli, ya untuk setoran yang di bulan Juni akhir ini nanti untuk membayar daftar ulang. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu nanti langsung ke bank setor bahwa pembayaran ini untuk daftar ulang. Nanti pihak sekolah yang akan bekerja sama dengan bank menyatakan bahwa SPP di bulan Juni akhir ini itu digunakan untuk pembayaran daftar ulang. Kemudian tanggal 30 sampai dengan 3 Juli untuk proses pendebatan daftar ulang. Begini Bapak Ibu, 30 sampai 3 Juni, 30 Juni sampai 3 Juli itu adalah daftar ulang. Jadi pendebetannya karena ini nanti Bapak Ibu kan membayarkan berdekatan, sehingga nanti ke sekolah pada waktu daftar ulang bisa membawa buku tabungan dan bukti transfer. Jadi bisa membawa buku tabungan dan bukti transfer. Jadi nanti akan kita proses untuk daftar ulangnya di situ. Ada lagi? Sudah? Ya ini sudah Bapak Ibu.
Jadi ada beberapa pertanyaan tadi yang memang kami sendiri harus mencari infonya, ya. Jadi kapan pastinya, kemudian yang kedua kapan apakah siswa divaksin, itu kami harus mencari info untuk ini. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak ya atas kebersamaan kita kali ini. Yang daftar ulang apakah tidak tetap di auto debit Bapak Ibu, tapi nanti kami yang akan bekerja sama dengan bank yang menyatakan bahwa pembayaran itu untuk membayar daftar ulang. Jadi pembayaran di antara bulan ya, di antara bulan akhir Juni itu tanggal-tanggalnya nanti itu untuk daftar ulang. Kami yang akan bekerja sama dengan bank. Sehingga memang kalau tidak Bapak Ibu bayarkan daftar ulang di tanggal-tanggal itu memang cukup merepotkan buat Bapak Ibu juga. Itu Bapak Ibu, karena nominalnya itu tentunya berbeda untuk bulan-bulan berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita semuanya. Semoga ini membawa sesuatu yang baik untuk kita dan kita semuanya sama-sama berdoa. Memang kondisi yang sangat-sangat sulit sekali. Semoga ini segera berlalu. Kita bisa bertatap muka. Ya meskipun tidak mungkin kita kembali seperti 2 tahun yang lalu. Itu butuh proses. Itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan cukup memperjelas apa yang menjadi kegundahan Bapak Ibu selama ini. Satu titipan saya, tetap anak-anak didampingi Bapak Ibu, terutama untuk nilai-nilainya yang belum dikumpulkan, tugas-tugasnya yang belum dikumpulkan. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya dan memberikan kesehatan kita sampai akhir kita bisa melewati pandemi ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Wali Kelas yang sudah mendampingi bersama kami di acara pertemuan orang tua untuk kelas 10 dan kelas 11. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Maria atas penyampaian materinya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu atas kesediaannya dan waktunya untuk mendengarkan penyampaian materi dari sekolah. Hari ini tadi kita sudah menyampaikan informasi yang pertama tentang kegiatan anak-anak selama 1 tahun ini, kemudian ada informasi tentang pembelajaran tatap muka, nanti sekolah akan menyampaikan SOP-nya, aturan-aturannya seperti apa, sehingga orang tua dan anak-anak bisa menyiapkan dengan baik. Kemudian ada informasi juga tentang pembayaran daftar ulang, nanti informasi juga akan kami sampaikan di grup orang tua, dan seandainya masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, nanti bisa disampaikan di grup, nanti bisa kami jawab seandainya ada Bapak Ibu yang masih menanyakan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami sehingga mungkin informasinya tidak tersampaikan dengan jelas. Nanti semua file akan saya kirim di grup orang tua sehingga bisa dibaca kembali. Untuk mengakhiri pertemuan orang tua pada pagi hari ini, kami akan menutup dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal pertemuan hingga akhir. Kau berikan kami kelancaran dan kemudahan sehingga kami bisa menyampaikan informasi yang berguna untuk orang tua anak didik kami. Kiranya Engkau selalu menyertai setiap kegiatan kami sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan benar-benar bisa seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami kesehatan, keselamatan dimanapun kami berada, sehingga kami bisa selalu berkarya, bisa selalu memberikan yang terbaik dengan pengantaraan-Mu. Seluruh doa-doa ini kami alaskan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau yang akan menyempurnakan setiap usaha dari kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang zaman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya.
Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan buat Bapak Ibu semua, dan salam untuk anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan. Amin. Terima kasih, Bu Maria. Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dulu tadi tak grup no iku, Bu.